Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Allahumma iftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu Kurdis yang akan diisi dengan tafsir mengambil surah Yasin ayat ke-36 sampai ayat 37 sampai ayat 40. Sebelumnya silakan untuk dibaca oleh siapa? Mursyid ya. Mursyid. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul lail naslakhu minhun nahara fa idahum mudlimun wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Kemarin sudah kita membicarakan tentang ayat sebelumnya, yaitu tentang tanda-tanda kebesaran yang Allah ciptakan ya. Tanda-tanda kebesaran Allah dengan memperlihatkan beberapa ciptaannya. Di antaranya subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam. Ada terang, ada Gelap. Ada pahit, ada manis. Ya. Ada cakep, ada jelek. Ya, ada cantik, ada buruk ya. Ya. Ada lurus, ada bengkok. Nah, jadi segala sesuatu itu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Yang tidak berpasangan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kan? Allah hanya sendiri, ahad, wahid. Tidak ada sekutu baginya. Dan tidak ada pasangannya. Kemudian ayat ke-37 Allah berfirman wa ayatul lahumul lailu. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka atau bagi manusia, bagi kita semua, al-lailu, yaitu adanya malam.
Jadi malam hari itu merupakan tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada malam? Untuk apa malam? Ada di dalam Al-Qur'an kan? Malam itu untuk apa? Untuk istirahat, untuk tidur. Ya. Kalau siang untuk bekerja, ya, mencari kasab. Untuk apa lagi? Tidur. Beraktivitas, ya. Untuk beraktivitas itu di siang hari. Ada nggak orang yang merubah hidupnya malam jadi siang, siang jadi malam? Ada. Ada, ya. Itu disebut dengan apa itu? Kalong. Disebut kelelawar atau kalong, ya. Codot. Ya, semestinya dia beraktivitas di siang hari, malah aktivitas di malam hari. Ya. Ada nggak perempuan-perempuan yang aktivitasnya malam hari? Apa namanya? Hah? Ya, kupu-kupu malam, ya. Kalau laki-laki yang malam hari kerjanya apa? Ini pos ronda satpam. Ya, satpam, piket, ya. Iya ya. Jadi bagi kita itu malam itu untuk istirahat dan untuk sholat malam. Jangan lupa doa kita yang paling manjur itu di malam hari, ya, di malam hari atau akhir dari malam, yang disebut dengan sholat tahajud. Nah, ya. Jadi malam ini merupakan tanda kebesaran Allah yang Allah ciptakan. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa menciptakan malam. Ya, tidak ada. Karena malam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naslahu minhun nahara. Lalu kata Allah, kami, ya, kami tanggalkan. Apa tanggal? Kami tanggalkan siang dari malam. Kami tanggalkan siang dari malam. Fa idahum mudlimun, maka mereka menjadi berada dalam kegelapan. Ya, menjadi dalam kegelapan. Ini siang dikuliti oleh malam. Ya. Jadi naslahu itu artinya menguliti. Menguliti. Kalau siang itu terang enggak? Siang terang. Kemudian siang itu dikuliti sedikit-sedikit sehingga menjadi gelap menjadi malam. Dikuliti. Ya. Itu arti letterlek dari naslahu. Naslahu. Artinya menguliti. Ya. Tadinya terang, kemudian kulit yang terang itu diambil sedikit sehingga menjadi gelap, menjadi gelap. Nah, itu arti dari naslahu minhun nahar. Kami kuliti siang dengan atau menjadi malam, sehingga yang tadinya terang menjadi gelap. Nah, itu ya. Berapa jam siang, berapa jam malam? 12 ya. 12 jam itu siang, 12 jam malam. Nah. Itu merupakan tanda kebesaran Allah di alam ini. Adanya siang dan malam. Adanya malam dan siang. Kalau dalam Al-Quran itu penyebutan itu malam dulu atau siang dulu? Malam. Lailan nahara. Malam dan siang. Tapi dirubah ungkapannya itu oleh manusia. Yang didahulukan apa? Siang. Ya. Siang dan malam. Tapi kata Allah di dalam Al-Quran malam dan siang. Artinya apa? Artinya malam ini sangat penting sekali.
dan diungkapkan oleh Allah tuh sebelum siang. Malam itu penting ya. Istirahat, kita bisa tidur, ya, kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, waktu untuk kita bercengkrama dengan Allah itu di malam hari ya. Allah itu turun ke bumi di waktu malam. Artinya Allah menurunkan banyak rahmat di malam hari ketika waktu tahajud. Dan Allah pun banyak memberikan hidayah di waktu malam. Allah pun banyak memberikan berkah di waktu malam. Allah pun mengabulkan doa-doa di waktu malam. Ya. Pentingnya malam. Tetapi juga malam juga ada bahayanya nggak malam? Ada. Apa bahayanya malam hari? Perampokan, begal, maling. Itu biasanya di malam hari. Kemudian ada apa lagi? Gangster, malam hari. Maling motor siang apa malam? Malam. Perampokan malam hari. Kemudian kalong wewe keluarnya malam hari, ya. Genderuwo keluarnya malam hari. Leak, kemudian banaspati, kamangmang, apalagi itu, buto, ijo, segala macam itu keluarnya di malam hari, benar nggak? Itu. Nah ini, maka di dalam surah Al-Falaq disebutkan kita harus berlindung kepada malam apabila gelap gulita. Ya udah, ada nggak apa ayatnya? Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan aku berlindung kepada Allah dari malam hari ketika gelap gulita. Nah itu tadi itu, ketika malam sudah gelap gulita itu banyak sekali bahaya-bahaya yang datang kepada kita. Maka kita harus selalu bertawud ya kepada Allah. Ketika kita mau tidur, kita disunahkan untuk membaca Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas itu ya. Supaya tidurnya tidak diganggu oleh jin dan sebagainya, gangguan-gangguan malam hari ketika kita tidur. Itu ya. Sudah. Kemudian ayat selanjutnya wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Ini ayat masih menyambung dari ayat sebelumnya. Wa ayatul lahumul syamsu gitu. Maksudnya begitu ya. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah yaitu Allah menciptakan matahari. Matahari itu bagaimana kondisinya? Apakah matahari itu diam apa berjalan apa tidak? Ya. Matahari diam atau berjalan? Diam. Berjalan. Diam. Matahari berputar apa diam? Diam. Dan ayo. Dan iya. Mengorbit ada orbitannya. Artinya bahwa matahari pun berjalan atau berputar ya, tajri di sini disebutkan. Ya, matahari pun bergerak atau berputar, berjalan atau berlari. Ya. Maka ada yang disebut dengan dua gerakan matahari. Pertama gerakan rotasi, ya. Yang kedua gerakan revolusi. Matahari itu berrotasi. Rotasi artinya apa? Berputar. Berputar pada porosnya sendiri. Ya. Itu berapa hari matahari berputar sekali putaran? Berapa hari? Ratusan. Dan sekali matahari berputar
Ya, itu berapa hari hitungannya? Berputar, matahari berputar pada porosnya, berputar sendiri. Kalau bumi sekali berputar satu hari satu malam, ya sehari kan? Matahari berputar, bumi berputar satu hari, memutari apa? Berputar pada porosnya, ya, berrotasi satu hari, satu malam itu 24 Jam. jam. Tapi kalau matahari berrotasi, berputar pada tempatnya berapa hari? 7, 5, sebulan, Setahun. 360. nggak tahu ya. Nggak tahu. Coba nanti kamu baca lagi itu berputarnya matahari, walaupun putarannya tidak seperti bumi karena dia berupa gas ya, api ya. Sehingga sekali berputar itu 25 sampai 27 hari. Ya. Kadang-kadang kan matahari panas gitu di tanggal berapa gitu. Kadang-kadang matahari ya adem biasa, nggak terlalu panas. Nggak terlalu panas. Terasanya oleh kita maksudnya ya. Nah itu berapa hari? 27. 25 sampai 27 hari. Ya. Itu berrotasi, berputar pada porosnya. Nah sekarang ada yang disebut dengan gerak revolusi matahari. Berapa hari matahari bergerak atau berputar memutari pusat Bima Sakti. galaksi. Memutari pusat galaksi. Pusat galaksi di sini. Ini matahari berputar memutari pusat galaksi. Itu berapa hari? 60 hari. Iya, Gip. Kurang. 90 hari kurang. 300. Kan? 300 hari kurang. Kan? 700 kurang. Oh. 3.000 kurang. Masih kurang. 1 juta. Ya. Kurang. Berapa hari? Enggak tahu. Matahari memutari pusat galaksi itu selama atau sebanyak 230 juta tahun. Ketemu nggak kamu? 230 juta tahun baru sekali putaran. Mungkin udah banyak matahari yang belum nyampe kepada putaran pertama, dia sudah 30 padam. Ya. Kalau yang namanya matahari padam itu apa namanya? Apa? Matahari padam. Gerhana. Nah, padam, matahari padam. Gak tahu ya? Ya udah pelajari nanti. Tenggelam. Padam, habis ininya, apinya itu padam gitu. Gak tahu. Oke. Itu ya. Jadi matahari itu tajri li mustaqarril laha. Matahari berjalan, berputar, berjalan atau bergerak pada tempat peredarannya. Artinya apa? Artinya matahari tidak mungkin dia loncat kemana gitu ya. Kalau dia sudah berputar di situ, maka dia akan terus berputar di situ sampai mati. Tidak ada seorang pun yang bisa merubah peredaran matahari. Matahari akan terus beredar atau berjalan ya li mustaqarril laha pada tempat peredarannya. Ya. Pada tempat peredarannya. Ini sudah Allah tentukan. Dzalika taqdirul azizil alim. Yang demikian itu merupakan takdir, ketentuan dari Allah, dari Tuhan yang maha kuat
lagi yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ya. Ada enggak orang yang bisa mengganti putaran matahari? Enggak ada. Atau melepaskan dari tempat edarannya? Tidak ada. Enggak ada. Karena yang bisa merubah edaran matahari hanya yang maha kuasa. Manusia tidak ada yang maha kuasa. Ya. Manusia pun berkuasa di Indonesia hanya berapa tahun? 5 tahun, itu pun kalau Allah berikan kekuasaan. Kalau Allah tidak berikan kekuasaan 5 tahun, Gus Dur berapa tahun? Jadi presiden. 1,5 tahun. 4 bulan. 4 bulan. Habibie berapa tahun? 3 bulan. Berapa bulan? 9 atau berapa tuh? Ya, 9 bulan. Habibie. Pendek aja. Soeharto berapa tahun? 32 tahun. Ya. Soekarno berapa tahun? Dari 45 sampai 50. Sampai berapa? 60 berapa? 63. 65 masih kejadian itu. G30 SPK. Kita 70-an ya, 69, 70. Jadi berapa tahun tuh? 15, ya? 16. Itu. Kenapa bisa begitu? Apa karena kepintarannya? Bukan, tapi karena Allah memang memberikan kekuasaannya kepada mereka. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang Dia kehendaki dan Allah mencabut kekuasaan itu dari orang yang Allah kehendaki. Ya. Jadi kalau Allah tidak memberikan kekuasaan, walaupun dia orang pinter, orang hebat dan sebagainya, tidak akan jadi. Contohnya siapa di Indonesia? Semuanya Anies Baswedan itu kan banyak dielulukan. Ya. Jadi enggak. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan kekuasaan pada dia. Yang jadi malah Prabowo dengan Gibran. Pinteran siapa? Gibran dengan Anies. Dengan Caimin, Gibran. Pinteran siapa? Tapi kenapa yang jadi wakil presiden malah Gibran? Nah, karena Allah memberikan kekuasaannya kepada Gibran Raka Buming. Jadi ukurannya bukan bodoh atau pinternya, tapi ukurannya Allah yang memberikan kekuasaan. Nah, di sini Allah memberikan kekuasaan kepada matahari untuk apa? Untuk berputar pada porosnya. Ya. Kalau nanti Allah sudah mencabut kekuasaannya kepada matahari, maka matahari pun akan keluar dari porosnya, mati sudah. Ya, begitupun dengan hidup kita. Ini contoh untuk hidup kita. Ya. Bahwa kita ini akan hidup di dunia sesuai dengan yang Allah tentukan. Ya. Karena Allah masih menentukan kita bisa berkumpul di sini, bisa belajar tafsir. Ya, Ustadz masih bisa memberikan pelajaran tafsir. Ya. Karena Allah apa? Memberikan kekuatan kepada kita. Coba kalau Allah sudah mencabut kekuasaannya dari Ustadz untuk hidup di dunia ini, bisa nggak ngajar tafsir? Nggak akan bisa. Nah itu ya. Jadi ingat bahwa kita ini tidak akan selamanya berkuasa di muka bumi ini. Tidak akan selamanya hidup di muka bumi ini. Ya. Itu Allah maha perkasa ya untuk menciptakan matahari yang banyak sekali. Ada berapa miliar matahari? Ada berapa miliar? Bukan hitungan miliar lagi dan bukan hitungan triliun lagi, udah triliun sampai tidak bisa terhitung saking banyaknya. Nah, tapi kenapa kita manusia ini hidup
Ya, di dalam tata suryanya matahari kita. Kenapa tidak di matahari yang lain gitu? Ya. Halo? Kenapa kita ini hidupnya di atas bumi, bukan di atas bulan? Halo? Anda bisa menjawab nggak? Kenapa kita ini hidupnya di atas bumi, bukan di atas bulan atau di atas Mars atau di atas matahari? Kenapa? Karena kehendak Allah. Sunnah? Udah kehendak Allah. Ya. Kehendak Allah ya. Karena yang tahu hanya Allah. Kenapa kita di atas bumi bukan di atas Mars ya? Yang tahu hanya Allah. Maka di sini disebutkan takdirul azizil alim. Ya, takdirnya yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ya, lagi maha mengetahui. Ada ya. Ayat selanjutnya wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Qamar apa artinya? Bulan. Dan bulan qaddarnahu telah kami tetapkan, telah kami takdirkan bulan itu manazila, manzilahnya, ya, manzilahnya, proses gantiannya, perputarannya. Bulan bentuknya berganti-ganti nggak? Iya. Oke. Hatta adakal urjunil qadim, sampai dia kembali kepada bentuk semula, ya, sebagai bentuk tandan yang tua. Urjunil qadim, al urjun al qadim, ya. Al urjun itu apa artinya? Tandan. Kamu tahu nggak tandan? Tandan itu apa? Apa itu? Apa tandan? Nggak tahu. Kalau kamu melihat pohon apa? Pohon apa yang ada tandannya? Pisang. Oh iya. Ada tandannya. Kemudian apa lagi? Tandan. Kelapa. Kemudian apa lagi? Tandan apa? Korma. Itu ada tandannya yang begini, yang melengkung itu ya. Oh, itu tandan. Kayak sabit. Ya, tandan itu ya. Nah, kelapa ada tandannya kan? Ada. Nah, itu. Sawit. Nah, jadi bulan itu berubah, ya, berubah dari sempurna yang disebutkan dengan apa? Bulan purnama. Kemudian mengecil. Kemudian Sabit. kembali lagi membesar, jadi sempurna lagi. Nah, kemudian dari mulai tandan sampai kembali lagi kepada tandan. Itu berapa kali perubahan? Berapa manzilah? 4 kali. Itu yang kamu lihat ya. 4 kali. Yang lain berapa kali? Berapa manzilah? Perubahan, berubah. Berapa? Kamu nggak pernah memperhatikan sih. 4. Kalau zaman Ustadz dulu waktu anak-anak selalu suka Mulan tuh apa namanya? Melihat bulan di malam hari itu ya. Karena belum banyak belum banyak lampu. Nggak ada listrik dulu. Sehingga kalau malam itu gelap ya. Nah, kalau ada bulan itu Masya Allah terasa benar bulannya itu menerangi bumi. Ya. Nah, itu perubahan dari satu perubahan kepada perubahan lain sampai kembali lagi sempurna, dari sempurna kepada purnama gitu. Dari purnama kepada purnama atau dari tandan kepada tandan itu berapa hari? 30. 3 hari. Oh iya. 3 hari pergantian.
Menurut para ahli perbintangan, ahli bintang itu apa namanya? Astronomi. Astronomi. Ya, ahli astronomi. Itu bulan berubahnya itu 28 Hari. kali. 28 kali perubahan. Ya. Jadi berarti berapa hari? 28 hari. Kemudian ada 1 atau 2 hari kosong. Artinya nggak kelihatan. Ya. Berapa hari? Nggak kelihatan berapa hari? Dan bulan nggak kelihatannya berapa hari? 2 hari. Ya. Kalau sebulannya 30 hari. Kalau sebulannya 29? 1. Berarti hanya 1 hari dia bersembunyi. Ya itu ya. Oh, itu kehebatannya. Allah menciptakan bulan. Ya. Sehingga bulan itu sering dijadikan sebagai simbol untuk kecantikan, ya, keindahan, ya. Engkau cantik bagaikan bulan Purnama. Bulan purnama. Nah, kalau bulan biasa disebut dengan komar. Bulan biasa disebut dengan komar. Tapi kalau bulan purnama disebut dengan kalau bulan biasa disebut dengan komar. Tapi kalau bulan purnama disebut dengan Badru. Al-Badru itu bulan purnama. Nabi Muhammad SAW suka disimbolkan dengan apa? Bulan purnama. Bulan purnama. Telah datang bulan purnama. Sebetulnya itu telah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Badru alaina min niyatil wada wajib syukru alaina mad'a lillahi. Itu Badr. Ini kalau komar itu bulan biasa, bulan secara umum. Tapi kalau Badr itu hanya bulan purnama. Ya. Jadi komar dari Badr kepada Badr selama 28 hari, bersembunyinya 2 hari atau 1 hari. Itu. Wal qamara qaddarnahu, dan bulan kami telah tetapkan takdirnya, manzilah-manzilahnya. Manazilah itu manzilah-manzilahnya, hatta adakal urjunil qadim. Sampai kembali ia sebagai bentuk tandan yang tua. Ya. Itu bulan. Kamu sudah pernah melihat bulan? Sudah. Apa bedanya bulan dengan matahari? Ya, apa bedanya? Matahari. Kalau bulan adem. Oke, kalau matahari panas. Yang lain? Bedanya yang lain apa? Matahari warna kuning. Kalau bulan warna putih. Oke. Apa? Matahari berarti tandanya siang. Iya, matahari datangnya di siang hari. Ada nggak matahari datang di malam hari? Kagak ada. Terus sedangkan bulan datangnya malam. Siang ada nggak bulan? Ada. Kadang-kadang ada. Ya, kadang-kadang ada. Nah, itu. Kemudian yang lain apa lagi? Ya. Yang lain apa lagi? Bedanya bulan dengan matahari. Matahari dilihat secara langsung sakit matanya. Bulan kagak. Bulan enak dilihat.
Iya Berikan betul. pandangan. Lima macam perbedaan. 6. Perbedaan lain. 6. Matahari panas. Udah tadi. Matahari apa? Matahari bentuknya satu. Bentuknya satu. Bulan ada 28. 28 kali perubahan bentuk. Oke. 7. Perbedaan lain. Ayo. Matahari dari barat. Bulan dari timur. Matahari dari barat, Bulan dari timur. bulan dari timur. Matahari dari barat, bulan dari Timur. matahari juga dari timur kok. Oh iya. Matahari kan dari timur. Iya. Oh iya, matahari dari barat. Aduh, ngebleng. Belum. Apa? Seru banget ya. Apa yang lain? Ibu ada diingetin Andre. Ayo. Astagfirullah. Apa ya? Apa sih? Jumlah matahari banyak, jumlah bulan dikit. Oh iya. Kata siapa? Siapa nih? Kan banyak bulan-bulan yang lain. Bulan ada 12. Ada bulannya Maret, ada bulannya, ada juga itu. Bulan Kalau bulan apa? bulan mengorbit pada bumi. Bumi Bulan mengorbit memutari pada- bumi. Bumi mengutari matahari. Bumi mengitari matahari. Jadi Iya. matahari apa bedanya? Matahari yang diputarin bumi, sedangkan bulan yang memutari bumi. Oh, kalau bulan itu memutari bumi, Ya. tapi kalau matahari diputari Diputarin oleh sama bumi. bumi. Oke, benar, 7. Nah, Salah, apa lagi? matahari adem. Hah? Mall. Itu mah mual. Apa sih kocak. Udah 7 nih, udah 7 macam. Ayo apa dong? Cit. Perbedaan Oke. lain. Bulan sama matahari bedanya apa? Ya. Kalau matahari bisa buat senja. Kalau matahari bisa, Bulan bopeng. Hah? Iya, matahari mulus, bulan bopeng. matahari mulus. Matahari terbuat dari gas, bulan dari benda padat. Benda padat. Oke, benar. 8. Terus. Apa lagi? Paham? Ini Apa Cit? orang bulan ini biasanya ini Paham? bulan ini. Kalau matahari simbol apa? Kalau bulan simbol apa? Kalau matahari simbol dinamis. Dinamis. Apa sih Cit? Dinamis. Bukan. Kalau bulan simbol Simbol aerodinamis. Hah? Ya, bulan bintang Islam. Bulan bintang Islam. Itu Kalau kan matahari? bintang itu kan matahari. Bulan ditemani matahari. Bulan apa sih? Apa dong? Jawab dong. Itu hampir mirip, hampir ini tuh tadi tuh. Matahari itu simbol orang yang bagaimana? Kalau bulan simbol orang yang bagaimana? Kalau matahari orang yang semangat. Yang semangat. Kalau ini kalau bulan semangat ini dingin. Cantik ya, adem. Ya, orang yang adem hatinya itu bulan. Oke. Ustaz tanya, matahari itu bersinar ya? Ya. Kalau bulan bersinar enggak? Ini enggak. Buna. Dapat pantulan. Apa pantulan cahaya matahari? Jadi kalau matahari itu bisa menyinari
Sedangkan bulan tidak. Bumi, bulan dan sebagainya. Sedangkan bulan itu hanya memantulkan sinar matahari. Memantulkan. Ya. Bukan menyinari tapi memantulkan sinar. Nah, itulah. Banyak ya perbedaannya. Kemudian ayat selanjutnya ayat ke-40, la syamsu yambagi laha an tudrikal qamara. Dan tidaklah mungkin bagi matahari an tudrikal qamar, untuk mendapatkan bulan di malam hari. Ya, matahari tidak mungkin untuk bertemu dengan bulan di malam hari. Ya, itu sudah lawan. Kalau malam itu sudah lawan dari matahari ya. Siang. Oke. Itu tidak mungkin. Artinya apa? Artinya sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah ya, dalam suatu nasib dan sebagainya, itu tidak bisa lagi dirubah oleh manusia. Ya, tidak mungkin dirubah lagi oleh manusia. Apa contohnya? Apa? Contohnya apa? Contoh Yang apa? tidak bisa dirubah oleh manusia. Banyak. Kamu lahir di mana? Di Indonesia. Bisa nggak kamu rubah? Kamu lahirnya di Amerika umpamanya. Hah? Bisa nggak? Bisa. Kamu lahir di Indonesia. Bisa nggak kamu rubah lahirnya di Amerika? Kagak bisa. Kagak bisa karena sudah ditentukan. Ya, karena sudah ditentukan. Kamu bisa nggak menjadi perempuan? Bisa, transgender. Siapa yang mau? Saya nggak mau. Kalau saya nggak bisa. Tidak akan Tidak akan bisa. Yang bisa hanya jadi apa? Banci. Jadi Banci. banci. Tapi tidak bisa jadi perempuan atau dari laki-laki. Ya. Hanya bisa jadi banci. Umpamanya Dorce tadinya laki-laki kemudian jadi Cewek. perempuan. Jadi perempuan enggak dia? Enggak. Ya. Walaupun dioperasi menjadi perempuan, tapi tidak bisa. Karena takdirnya laki-laki. Ya, mungkin dia mengaku-ngaku nih saya sekarang menjadi perempuan. Hanya pengakuan saja. Jadi bisanya hanya di dalam pengakuan saja. Nah, ini matahari tidak mungkin bisa bertemu di malam hari dengan bulan. Walal lailu sabiqun nahar. Dan malam pun tidak mungkin untuk berlomba dengan siang. Bisa nggak? Nggak. Ini lagi malam, kemudian siang pengen nyusul gitu malam. Malam itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi umpamanya. Itu yang namanya siang pengen dia jam 12 malam sudah muncul gitu. Bisa nggak? Nggak. Tidak mungkin. Nah, takdirnya sudah seperti itu. Ya. Walal lailu sabiqun nahar. Wa kullun fi falaki yasbahun. Dan masing-masing dari mereka itu ya, yasbahun itu apa? Berenang. Fi falakin di alam raya ini. Masing-masing berenang. Kata-katanya itu berenang. Ya. Kenapa dikatakan berenang? Karena tidak pakai apa? Penyangga. Ada nggak bulan pakai penyangganya? Mana bulan penyangganya? Tidak ada. Tidak ada. Dia berenang sendiri. Ya. Ya. Nggak ada penapaknya, nggak ada penyangganya. Matahari ada penyangganya nggak? Tidak.
Bumi tidak ada penyangganya. Semuanya itu yasbah, berenang Sendiri. masing-masing pada tempatnya masing-masing, pada porosnya masing-masing. Ya, tidak ada satupun benda langit yang bisa berubah sendiri, tidak ada. Semuanya itu sudah oleh Allah sudah diatur, oleh Allah sudah ditakdirkan berada pada tempatnya masing-masing. Bumi berotasi pada tempatnya, bulan berotasi pada tempatnya, matahari berotasi pada tempatnya, ya, Mars berotasi pada tempatnya, ya. Mereka semuanya taat kepada Allah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, setelah selesai menciptakan, maka Allah bertanya kepada alam, "Hei, kamu alam, apakah kamu mau taat kepada aturan yang aku berikan dengan secara tulus atau terpaksa?" Dengan secara tulus atau terpaksa. Apa jawaban alam? Ayo Pak. Qalata ataina ta'iin. Kami datang kepadamu, atau kami mengikuti kamu, mengikuti takdirmu dengan secara sukarela. Ya, sukarela. Orang yang taat kepada Allah secara sukarela disebut dengan muslim. Seorang muslim itu adalah orang yang taat 100% kepada Allah, pada aturan dari Allah. Nah, yang paling taat kepada aturan dari Allah itu siapa? Nabi Muhammad. Siapa? Rasulullah. Alam ini, alam, burung, kucing, pohon-pohonan, itu yang paling islami. Mereka itu sudah Islam semua, sehingga tidak disangsikan lagi nanti di akhirat itu. Tidak perlu lagi dihitung, Dihisab mana yang taat, mana yang tidak, karena mereka sudah taat semua. Nah, ada yang masih kurang taat. Siapa? Manusia. Maka manusia itu nanti akan diminta pertanggungjawaban atas ketaatannya ketika di dunia ini, nanti di mana? Di akhirat. Kalau bumi, bintang, bulan dan sebagainya tidak perlu ditanya lagi, karena mereka sudah taat pada aturan Allah. Nggak ada yang melawan. Bumi itu tidak ada yang melawan, semuanya tunduk taat kepada Allah 100%. Ya, kecuali manusia dan jin. Manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya. Yang lainnya tidak perlu ibadah lagi karena mereka sudah taat semua. Tidak perlu lagi ada aturan-aturan. Ini bagaimana? Harus ada sholat, harus ada zakat dan sebagainya. Bagaimana aturan sholat, aturan zakat, aturan puasa dan sebagainya. Karena manusia di dunia ini dalam proses ibadah kepada Allah. Berarti kamu dengan kucing taatan siapa? Lebih taat kucing daripada manusia. Ya. Begitu juga dengan malaikat. Malaikat itu tidak ada seorang pun yang melanggar perintah Allah, tidak ada itu malaikat. Semuanya sudah mengikuti perintah Allah. Itu malaikat. Tapi kalau Ustaz tanya sama kamu, menurut hadis Rasulullah, ya, mana yang lebih mulia, manusia atau malaikat? Manusia. Tergantung apa? Tergantung amalnya. Amalnya udah
seperti malaikat atau kurang seperti malaikat dah. Ketaatannya tidak seperti malaikat, tapi manusia taat gitu. Ini manusia taat ya. Manusia taat kepada Allah dengan malaikat. Manusia beriman deh, manusia beriman. Manusia beriman dengan malaikat yang taat kepada Allah. Mana yang lebih tinggi derajatnya? Manusia. Menurut hadis Rasulullah. Manusia atau malaikat? Kenapa manusia lebih mulia? Memiliki nafsu. Ini yang pakai komplit. Kan? Manusia diberikan kesempurnaan yang Manusia diberikan kesempurnaan. Malaikat juga sempurna sesuai dengan ciptaannya. Sebagai malaikat, dia sempurna sebagai malaikat. Ya. Karena kalau malaikat itu taat kepada Allah, karena mereka tidak diberikan nafsu. Dan mereka sudah tahu ilmunya. Oleh Allah sudah diberikan ilmu malaikat. Ya, malaikat itu sudah takdirnya itu hanya taat kepada Allah. Sedangkan manusia untuk taat kepada Allah itu melewati berbagai macam rintangan. Ada nafsu, ada akal, ada apa lagi? hati. Ya, ada hati, ada otak, ada berbagai macam ya. Kemudian dia diberikan materi tubuh yang bisa menghalangi untuk beribadah kepada Allah. Yang bisa sakit dan sebagainya. Tetapi walaupun demikian manusia mau taat kepada Allah. Maka ini luar biasa gitu. Masya Itulah Allah. makanya bedanya manusia dengan Malaikat. Jadi manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Ya itu. Mungkin itu ya. Sampai ayat ke-40 dari surah Yasin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahu a'lam bimuradi wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari Ustaz. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.